Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Lansna ini, Di Gustila Anggi Putri, Ira Mary Salma, dan Kusoya Saputra. Di sini kami akan membacakan makalah kami yang berjudul Perkembangan Bahasa dan Sosial pada Anak. Langsung saja, saya Melisna ini, NIM 201190216. Saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dari makalah kami. Latar belakang. Anak adalah generasi yang akan meneruskan kehidupan bangsa yang akan berlangsung secara terus-menerus dan bersifat alamiah. Pada generasi tersebut, anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangannya masing-masing. Bahasa merupakan aspek penting bagi kehidupan anak, terutama pada era komunikasi global yang tentunya menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Jika perkembangan bahasa anak mengalami gangguan, maka akan berdampak pada kemampuan anak dalam menggunakan informasi dan komunikasi. Perkembangan sosial merupakan proses pencapaian kematangan dalam hubungan sosial dan pembelajaran agar dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku pada kelompok tradisi dan moral. Pada dasarnya, perkembangan sosial pada anak ditandai dengan perluasan hubungan atau interaksi pada kegiatan pembelajaran di kelas maupun saat bermain di luar kelas. Selain dengan keluarga, anak juga mulai dapat menjalin ikatan baru dengan teman sebayanya. Mengingat pentingnya perkembangan bahasa dan sosial, maka perlu adanya kajian mengenai hal tersebut. Rumusan masalah: bagaimana perkembangan bahasa pada anak dan bagaimana perkembangan sosial pada anak. Tujuan masalah: mengetahui perkembangan bahasa pada anak dan mengetahui perkembangan sosial pada anak. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Di Gustila Anggi Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja pembahasannya, yaitu poin A, perkembangan bahasa pada anak. Bahasa merupakan sarana atau alat komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan dalam bentuk simbol-simbol yang telah disetujui bersama. Kemudian merangkainya sesuai urutan sehingga menjadi kalimat yang bermakna dan sesuai dengan tata bahasa yang digunakan dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu, dalam berbahasa terdapat 4 tugas pokok yang seharusnya dikuasai dan dituntaskan oleh anak. Apabila tugas yang satu sudah dapat dituntaskan oleh anak, maka tugas yang lain akan bisa dituntaskan juga. Tugas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama A, yaitu pemahaman. Pemahaman yaitu kemampuan memahami makna, kata, dan perkataan orang lain. Dan kedua B, meningkatnya pembendaharaan kata. Kata-kata yang dikuasai anak mulai berkembang ketika anak menginjak usia 2 tahun. Namun, perbendaharaan katanya masih lambat, sedangkan pada usia prasekolah, pembendaharaan kata anak terus meningkat dengan tempo yang cepat sampai anak masuk sekolah. Selanjutnya C, yaitu penyusunan kata-kata menjadi kalimat. Kemampuan ini pada dasarnya mulai berkembang sebelum anak menginjak usia 2 tahun. Kalimat pertama yang digunakan anak adalah kalimat tunggal yang disertai gerakan badan dengan cara menunjuk-nunjuk benda yang ia inginkan. Selanjutnya yaitu D, ucapan kata-kata yang anak ucapkan merupakan imitasi dari ucapan yang sering ia dengarkan. Bahasa yang digunakan pada anak akan berdampak pada kognitif anak. Anak yang sering berbicara atau menggunakan bahasa akan lebih cerdas dibandingkan dengan anak yang pendiam. Hal ini dikarenakan anak yang sering berbicara memiliki IQ yang lebih tinggi daripada anak yang pendiam. Anak yang aktif dalam berbahasa cenderung lebih cerdas dibandingkan anak yang pendiam. Namun tidak semua anak seperti itu. Tetapi berdasarkan pengamatan di sekolah dasar, anak yang pintar dan cerdas akan lebih aktif dan percaya diri dalam berbicara. Begitu sebaliknya, anak yang kurang cerdas akan cenderung pemalu dan pendiam. Selanjutnya yaitu poin B, perkembangan sosial pada anak. Perkembangan sosial pada anak ditandai dengan proses pencapaian kematangan dalam kehidupan sosialnya, bagaimana dia menyelesaikan diri dengan lingkungannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan mengikuti aturan yang terdapat pada lingkungan sosialnya. Dalam perkembangan sosial anak, pemikirannya terwujud dalam relapsi diri yang sering mencegah kepenilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan orang lain. Anak akan memunculkan perilaku dan sikapnya berdasarkan hasil pemikirannya. Anak juga mampu menyembunyikan dan merahasiakan apa yang dipikirnya dan tidak
menyatakannya dalam bentuk tindakan. Perkembangan sosial anak akan berpengaruh terhadap bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan dan apa yang ia peroleh dari interaksi tersebut. Jika anak berinteraksi dengan lingkungan yang negatif, maka anak tersebut akan menjadi hal yang negatif pula, terutama pada anak usia sekolah dasar yang dapat berkembang sosial dengan sangat pesat, sehingga perlu adanya perhatian dan pengawasan yang dilakukan oleh orang tua dan guru agar anak tersebut tidak terpengaruh pada kehidupan sosial yang negatif. Selanjutnya, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Ira Mary Salma. Baik, saya Ira Mary Salma akan membacakan kesimpulan dari makalah kami. Setiap anak memiliki tugas dan tahap perkembangan yang berbeda-beda pula, sesuai dengan aspek yang perkembangannya. Beberapa aspek perkembangan yang berkembang pesat pada usia sekolah dasar adalah perkembangan bahasa dan sosial anak. Bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan pendapat dan pesan perasaan yang dengan menggunakan simbol-simbol yang telah disetujui bersama. Kemudian kata dirangkai berdasarkan urutan membentuk kalimat yang bermakna dan mengikuti aturan atau tata bahasa yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat. Perkembangan bahasa dan sosial anak pada umumnya dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman sebaya. Oleh karena itu, perkembangan bahasa dan sosial harus sangat diperhatikan. Cukup sekian dari kesimpulan saya dan juga presentasi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.